Ibu kalian mas. Khawatir tadi pulang ke daerah kita nggak situasi nggak bisa balik ke Kok di belakang gubernur ya? Siapa? Di Pak Menko di belakang gubernur gitu. 9 Juni 2020 untuk pencairan realisasi tingkat provinsi ini sudah mencapai di atas 45% semua, artinya cukup baik untuk penyalurannya. Kemudian slide berikutnya, kalau lihat dari data ini lebih mudah kita lihat. Jadi kalau dulu 9,1 triliun, sisanya sekarang masih 8,4 triliun dari NPHD yang belum dicairkan. Jadi masih 56,54%. Untuk KPU itu sudah 46% dicairkan, jajaran KPUD, jajaran Bawaslu itu 47%. Sebentar aparat keamanan baru 15,86% yang dicairkan. Selain itu juga dari kami sesuai rapat dengan Menteri Keuangan, perlu ada dukungan dari APBN untuk daerah-daerah yang kesulitan karena ruang fiskalnya memang tertekan. Kita tahu bahwa memang COVID ini transfer dana perimbangan dari pusat juga berkurang karena pendapatan negara berkurang. Pusat, kemudian pendapatan asli daerah juga terkontrak. Pada hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka kesiapan pilkada serentak di 23 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Tadi kita sudah mendengar sendiri laporan ketua KPUD provinsi, Bawaslu daerah, semua siap untuk melaksanakan. Bahkan Bapak Gubernur sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD provinsi. Itu menunjukkan kesungguhan dari Bapak Gubernur untuk mendukung proses demokrasi yang ada di kita. Kemudian dari sisi anggaran, tadi sudah kita sampaikan sebagian besar anggaran untuk pilkada dari naskah perjanjian hibah oleh kepala daerah kepada KPU Bawaslu ada yang sudah mencapai 100%, tapi ada juga yang baru separuh, dan kemudian ada juga yang masih kecil. Mandaling Natal dengan Samosir, tapi tadi sudah disampaikan oleh bupatinya tanggal 7 akan diberesin semua, hanya masalah internal di Bawaslu yang di Samosir. Nah kemudian dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan sebanyak lebih kurang 960 miliar dan kepada Bawaslu sebanyak 157 miliar, itu juga sudah nyampe juga di KPUD Kabupaten Kota dan sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat. Artinya anggaran dari daerah sebagian sudah masuk, ada yang sudah 100%. Kemudian dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama, untuk di wilayah Sumatera Utara sudah mulai masuk semua. Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100%, paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPUD masing-masing. Karena tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutahiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan COVID. Nah itu kira-kira. Jadi dengan hasil rapat ini intinya bahwa Bapak Menko Polhukam dan saya selaku Mendagri, dan saya yakin juga Bapak nanti Pak Doli bisa menyampaikan, kami semua optimis bahwa pilkada 9 Desember di Sumatera Utara bisa terlaksana. Dari sisi anggaran tidak masalah, tinggal kita beramai-ramai bantu
untuk sosialisasi agar partisipasi masyarakat tinggi, dan isu yang kita angkat, isu sentralnya adalah mengenai masalah efektivitas kepala daerah dan daerah kabupaten kota yang melakukan pilkada ini dalam rangka menangani COVID-19, sehingga justru pilkada bisa mempercepat pengendalian COVID-19 di Sumatera Utara. Di samping akan membantu sektor ekonomi dan dampak sosialnya karena ada uang yang beredar. Silakan Pak Dodi.